ya didirikan. Menarik. Mungkin Mbak Harjo, Mbak ada Mbak dari sejarah gimana? Sejarahnya kita terus loh ya. Ya, yang menyebut kitab teles kinten kita. Sejak saya bayi sudah ada. Sampun nggih. Jawaban jiwa itu. Jadi begini loh. Kitab terus itu. Katakanlah sekarang kita tunjuk satu ada tumpeng. Tumpeng jangkep. Kalau tumpeng jangkep itu 5 kali ini tempatnya itu sudah cukup. Dibaca satu persatu. Boleh sesepuh bahwa sego kabui itu artinya apa? memperjemahkan. Satu persatu diterjemahkan sampai kepada air putih itu maknanya apa, teh pahit itu apa, dupa itu apa, menyan itu apa, ingkung itu apa, dibaca itu merupakan adalah saya kira kita semua sepakat bahwa kaweningan, wening manunggal itu harus kita suarakan terus-menerus yang akhirnya vibrasinya akan mempengaruhi seluruh sikap perilaku bangsa kita termasuk di dalam berpolitik. Ya, Mbak. Sehingga kalau politik itu wening ya, maka yang terjadi adalah bukan like and dislike. Orang wening tidak ada like and dislike, tapi selalu melihat, always look at the bright side of everything. Selalu melihat sisi positif dari segala hal, ya. Nah, sehingga dia selalu tidak akan provokatif, tapi yang jelas selalu membangun sisi positif untuk semakin disempurnakan lagi. Nah, ini menarik sekali. Ya, monggo, mungkin masih ada, silakan Mas Hendra atau dari Mbak. Ya, monggo Mbak. Mbak Sinten paling asmo? Desi. Mbak Desi. Lanjut, monggo. Terima kasih waktunya. Ya. Ini pertanyaannya, Manut mau dikasih ke siapa? Iya. Ini yang menciptakan atau yang memprakarsai kitab Jawa yang dianggap teles. Waduh, ini lebih dalam lagi ini ya. Yang memprakarsai kitab Jawa yang disebut kitab teles tadi. Atau mungkin maksudnya adalah siapa yang pertama kali menyebut istilah kitab teles atau begitu? Iya. Oke. Mbak Harjo Rumiyin nih kok. Monggo. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Nah, apa? Orang Jawa bilang punya kitab teles. Karena kitab itu bukan buatan manusia. Kitab hidup. Manusia hidup itu tidak mungkin kering. Di situ ada teles, di situ ada hidup. Makanya tadi ada orang bilang orang Jawa menyembah pohon. Itu kalau orangnya benar-benar orang berketuhanan tidak sampai berkata begitu. Upamaya, dekat mana menembah Tuhan, menghadap pohon dan menghadap tembok? Dekat mana? Tembok itu manusia yang buat. Tapi kalau pohon, apa manusia bisa buat pohon? Ya. Nah, kitab teles itu di mana-mana. Bukan hanya di manusia. Kalau manusia punya yoni, punya kegaiban karena laku, mau laku. Kalau tidak mau laku tidak bisa, Mas. Beda. Daun, kayu, batu bisa itu ada yonina, ada kegaiban yang tertentu. Lajeng nyuwun sewu ingkang nyebat awal mawi istilah kitab teles kados pitakenan wau sinten? Wonten, Mbak? Apakah bisa ditunjuk orangnya atau kelompoknya? Kalau ditunjuk, saya ini usianya baru berapa kali? Berapa tahun? Tapi saya semenjak SD itu sudah dengar ini. Karena dulu saya dibekali kakek saya begini. Nek kowe besok pengen dadi wong ngerti,
budal sama guru. Tapi golek guru sing bagus tulus tanpa cacat. Ini bekal saya. Nek manusa wae kabeh cek kedunungan cacat. Siapa guru yang bagus tulus tanpa cacat? Ya, hanya guru sejati. Inilah istilah kata sandi kitab teles. Orang-orang dulu sudah sering dikatakan dididik dengan bahasa sandi. Makanya kalau ada bicara ini tanggap, cepat tanggap. Kalau anak-anak sekarang gimana kok dengan bahasa sandi? Oh, didumuk saja tidak kerasa kok. Ya kan? Saat ini kalau kita didik anak-anak, mari kita ajari dengan bahasa sandi lagi, sedikit demi sedikit, untuk menghidupkan, untuk mengertikan tentang kitab teles. Jadi kalau saya yang mengatakan pertama kali siapa? Tidak tahu saya baru usia berapa. Ya. Baik, Mbak. Mbak pilih kita ke Kang Arif ini yang sejarawan. Mungkin Pengamat sejarah maksudnya. Kang Arif ada pendapat tentang kitab teles tadi itu siapa? Yang nyebut pertama siapa? Pertanyaan yang lama sekali ini. Memang pertanyaan yang realistis. Ya, itu kan ya. Ada nggak? Yang pasti itu kan lahir dari pemahaman ya. Pemahaman dari sang penyusun. Ibaratnya buku itu semacam begini. Suta Soma ditulis oleh Empu Prapanca. Tapi Empu Prapanca sendiri menulis dari leluhurnya. Jadi tambah ke atas, tambah ke atas. Nah, tadi saya sepakat yang harus dipahami adalah di situ terjadi ada estafet amanat, nilai-nilai yang harus dipertahankan. Jadi tidak tahu ini siapa yang nulis, tapi nilai ini baik untuk kehidupan. Dan memang itulah yang disebut kembali kepada hukum awal, hukum Musli tadi. Siapa yang mau menolak atau mengingkari bahwa ini hukum Tuhan, ya kan demikian. Jadi tidak mempermasalahkan, tidak tahu siapa yang menulis pertama kali siapa. Jadi nilai-nilainya lah yang harus dipertahankan terus, sahabat dilanjutkan, didirikan. Menarik. Mungkin Mbak Harjo, Pak. ada. Mbak, dari sejarah itu gimana? Ada sejarahnya kitab teles loh ya. Ya, yang menyebut kitab teles kinten Sejak saya berani sudah ada. Sampun gitu. Jawaban gitu. Jadi begini loh. Kitab teles itu. Katakanlah sekarang kita 71 ada tumpah. Tumpeng jangkep. Kalau tumpeng jangkep itu 5 kali ini tempatnya itu tidak cukup. Dibaca satu persatu oleh sesepuh bahwa sego kabuli itu artinya apa? Memperjemahkan. Satu persatu diterjemahkan. Sampai kepada air putih itu maknanya apa? Teh pahit itu apa? Dupa itu apa? Menyan itu apa? Ingkung itu apa? Dibaca itu merupakan apa ya? Kameruh, ya, pitutur yang menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Dikongkek satu persatu. Nah, ini kita teles. Nah, akhirnya mari baca kemana? Misalnya sekarang kita diam. Nah, ini menjadi otak-atik gaduh. Tapi tidak bisa disepelekan ini. Kita terus itu. Karena punya makna. Misalnya sekarang ya. Waduh, apa ini maknanya ini? Ini ada buah merah putih. Lebih banyak buahnya daripada kuenya. Mudah-mudahan berbuahlah pertemuan ini. Dan ini kita teles namanya. Nanti kita teles. Ditulis merah tidak perlu kan tulis atau apa ini dibaca bisa dibaca bukan barang mati. Nah itu maksudnya. Nah, coba sekarang secara real aja mau berangkat ke tempatan misalnya yang punya mobil tidak ada masalah ya sudah motor tidak punya jas hujan kok rupanya mendung murung ini kira kan kitab alam ini ya kita selesai. Nah, ini tidak bisa dipungkiri jadi alat itu tidak bisa menipu. Manusia bisa menipu, itu bisa ditafsirkan, tapi kalau alam, presisi ini kita teles ini alam ini. Nah itu, mudah-mudahan saya tidak salah juga. Cuma satu saya tambah. Itu statement yang tidak salah. Satu saya tambah. Ini peringatan untuk siapa saja yang tidak suka sama kita, sama adat
Tadi kan sering disebutkan, lu nyembah pohon, kita nerangkan. Pak, kita ada nyembah pohon, gitu ceritanya. Bukan mau nyembah batu, Pak nyun sewu, kita ada nyembah batu. Gitu ceritanya. Kita nyungkem wong tua, oh ini bawang tua, oh Pak enggak Pak. Berbagi. Kita kan begitu selama. Saya pernah, ini sudah kira-kira 30 tahun yang lalu. Loh nanti kalau ada generasi yang enggak seperti itu, lu mesti nyembah batu atau apa kan? Itu tanda-tanda gede, nyikir kan? Itu ya bahaya kan? Sekali muncul itu, muncul kan? Jadi apa istilahnya bahasa halusnya itu, kita tidak khawatir dianggap musyrik. Apa istilahnya? Kan ada istilahnya, tidak takut dianggap kafir. Ada istilahnya. Apa istilahnya itu yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Banten, dari Sunda Wiwitan. Iya Sunda Wiwitan, kan itu artinya. Ini dengan halus beliau mengatakan, saya tidak khawatir dikatakan musyrik dari kafir. Ini berartinya tidak masih nyembah kita apa? Nah ini seperti kan gitu. Ini bahaya, makanya saya mohon dan hormat kepada yang tidak suka diam lah, jangan seperti itu. Tapi kita mesti menerangkan, Pak saya tidak nyembah pohon, maaf ya. Ini dulu ceritanya Pak. Saya tidak musyrik, saya tetap pada Gusti Allah Pak. Tapi kalau pada suatu saat ada generasi masih nyembah kita apa? Nah ini lebih bahaya. Baik. Makanya peringatan keras, betul jangan diulangi ya. Kalau nanti jawabannya begitu jangan disalahkan. Ya terima kasih. Pak Agus mungkin ada komen, silakan. Mungkin konkretnya itu nanti kalau ada pertemuan kembali, tapi saya akan berikan satu pengertian, mudah-mudahan bisa dimengerti dan diterima. Begini, kalau tadi ada bahasa sandi, ya tadi apa sesaji itu sebetulnya leluhur kita menyimpan ilmu, kaweru atau pitutur itu dalam bahasa sandi ya tadi lah, sesaji tadi. Itu setiap bentuk yang ada di situ itu bisa dibaca. Nah, kok bisa dibaca? Itu memang ada kitabnya. Kok ini maknanya demikian, tumpeng ini namanya itu ada. Itu ada tertulis itu. Nah, tapi kalau berbicara masalah asal usul siapa yang mengatakan kitab teles, itu sejarahnya tetap orang Jawa. Gini, saya membagi zaman itu 3. Bukan saya juga saya dapatkan dari luhur bahwa bangsa Jawa itu asalnya itu dari tingkat kahyangan. Setelah kahyangan kadewatan. Setelah kadewatan baru zaman Adam. Nah, ini. Nah, bangsa Jawa itu asalnya dari sini. Dari kahyangan mau kadewatan. Lalu di sini kita dibawa kitab oleh sang hidup tadi. Kitab ini yang ada. Contohnya begini. Kok kitab tulis itu jelas gaib. Loh, apa gaib itu nggak bisa dinyatakan, jadi kasunyatan. Setiap ada bentuk, ada nama, ada bentuk. Ada bentuk pasti ada nama. Itu udah pasti hukum alam. Nah, cuma bagaimana? Karena kita belum tahu, ya nggak bisa nyampaikan. Gitu. Maka saya katakan bahwa bangsa Jawa itu dari sini. Katanya. Lepas dari hukum agama. Ya, lepas dari hukum agama. Itu kitabnya juga ada. Saya berani mengatakan demikian karena saya mengetahui, diberitahu, jadi mengetahui, gitu ya. Jadi, tapi kitab ini akan saya ulas atau sampaikan nanti dalam episode selanjutnya. Ini kan kita baru tatap muka, baru mulai warming up dulu lah. Gitu. Tapi saya yakin. Nanti mau dibahas Pancasila yang bagaimana yang aslinya, saya siap yang aslinya bunyinya bagaimana, sejarahnya bagaimana Pancasila itu. Itu saya langsung dapat dari sumbernya juga. Sampai saya ini saya simpan. Gitu. Makanya saya tidak pernah di kota, banyak di hutan. Kenapa? Kok di kota pusing, mesti debat terus. Ketemu yang nggak bener, ceprot gini. Ngapain?
Gitu, baik kan saya di gunung aja gitu. Karena begini, kalau kamu ingin, katanya gitu ya, jadilah kamu politikus yang ulung, ya, politikus yang ulung, boleh politik lagi. Nah, saya bertanya juga mati, jadi politikus, saya ini orang teknik ya, sudah pasti, hitungan-hitungan itu pasti. Saya cari, jadi orang politikus yang ulung bagaimana? Hingga pada jawabannya ketemu juga. Seorang politikus yang ulung adalah seorang itu yang mengerti persis tentang adat budaya bangsanya dengan benar dan baik. Jadi kalian kok ingin jadi orang yang baik, untuk berpolitik yang baik atau berhubungan yang baik, belajarlah kembali kepada adat budaya bangsanya. Apa? Bangsa kita sendiri, bangsa Jawa. Saya mengatakan kok Jawa ini bangsa Jawa, karena pada waktu itu memang disebutnya bangsa Jawa, Bongoso Jawa. Jadi di sini kita sangat kaya sekali ya, kaya dari segala macam. Bahasanya pun kaya. Satu, bahasa kita itu ada 7 tingkatan Jawa itu. Nguku, Kromo Madyo, terus Kromo Inggil, Sansekerta, Kawi Gaib. 7. Lah untuk Kromo Madyo aja sudah sulit kok. Baik. Itu kalau tidak salah, Baik, bagus. Gitu. Kawi Gaib itu bahasa Dewa Negari 6. Itu asal bahasa ini awalnya dari kahyangan tadi, kedewatan, terus diturunkan. Ada 3 dewa yang diturunkan. Wah, di situ ada cerita namanya Semar bangun kahyangan. Setelah itu kan kedewatan turun kepada anak-anaknya. Disinilah Batara Wisnu, Batara Siwa, dan Batara Brahman diturunkan ke tanah Jawa. Memang disinilah wiwitan adanya kerajaan di muka bumi. Lepas ya dari agama. Luar biasa, Masya Allah. Nanti kita lanjutkan lagi di episode berikutnya. Oh gitu ya. Untuk buka tuntas. Supaya apa? Setelah itu saya akan pergi jadi. Ya, Masya Allah. Sedaya kehendakipun Gusti, ini luar biasa. Berarti kita semakin memaknai pertemuan ini bukan sebuah kebetulan, semua ketertentuan, dan tentunya kita harapkan yang di gunung-gunung, di hutan-hutan, yang di samudra, dimanapun, yang terpisah, sesungguhnya kita adalah satu jiwa yang bersama-sama ingin ngaweningkan jagat.